Selamat datang di MOOC Universitas Negeri Malang. Saya Tika Dwitama, staf pengajar jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk membahas apa itu surveillance kesehatan masyarakat. Pada materi kali ini akan dibagi menjadi 5 topik bahasan. Yang pertama adalah apa itu surveillance kesehatan. Berikutnya adalah tujuan dari surveillance kesehatan, prinsip umum surveillance kesehatan, jenis surveillance kesehatan yang ada di Indonesia, dan bagaimana bentuk penyelenggaraan surveillance kesehatan di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang surveillance kesehatan masyarakat, terlebih dahulu kita pelajari apa itu surveillance kesehatan. Ada beberapa definisi mengenai surveillance kesehatan. Yang pertama adalah dari CDC, yang kedua dari WHO, dan yang ketiga adalah dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012. Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa surveillance kesehatan adalah suatu kegiatan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang sistematik dan terus-menerus. Dan data ini kemudian akan didiseminasikan kepada stakeholder untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Setelah kita mengetahui apa itu surveillance kesehatan, selanjutnya kita akan membahas mengapa surveillance kesehatan itu penting untuk dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014, terdapat 4 tujuan dari surveillance kesehatan. Yang pertama adalah tersedianya informasi tentang gambaran masalah kesehatan. Yang kedua adalah terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa. Yang ketiga adalah terselenggaranya investigasi dan pengendalian kejadian luar biasa. Dan yang keempat adalah sebagai dasar penyampaian informasi kepada para pengambil kebijakan. Selanjutnya, dapat ditekankan kembali bahwa surveillance berbeda dengan kegiatan pemantauan atau monitoring biasa. Surveillance dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus atau dilakukan secara kontinu. Dengan mengamati secara terus-menerus dan sistematis, maka perubahan-perubahan kecenderungan dari kejadian penyakit dan faktor yang mempengaruhinya dapat diamati dengan baik. Berdasarkan bagan di samping, dapat dilihat bahwa sistem surveillance memiliki prinsip-prinsip umum yang terdiri dari kegiatan pencatatan dan pelaporan, kegiatan analisis dan interpretasi data, diseminasi atau pemberian umpan balik, dan evaluasi. Dalam sistem surveillance, data yang dikumpulkan dapat berupa data kejadian penyakit maupun masalah yang terkait dengan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang mengumpulkan data tersebut akan melaporkan secara periodik ke otoritas pelayanan kesehatan seperti Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kementerian Kesehatan. Data yang sudah dikumpulkan atau dilaporkan akan dianalisis dan diinterpretasi. Data ini kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Otoritas kesehatan akan memberikan umpan balik kepada fasilitas pelayanan kesehatan sehingga mereka dapat mengambil tindakan atau intervensi terhadap masalah tersebut. Dan tindakan tersebut akan dievaluasi untuk melihat apakah tindakan yang sudah dilakukan berhasil atau tidak. Sasaran penyelenggaraan surveillance kesehatan tidak hanya meliputi program kesehatan yang ditetapkan berdasarkan prioritas nasional, tetapi juga berdasarkan prioritas spesifik lokal atau daerah, bilateral, regional, dan global, serta program lain yang dapat berdampak terhadap kesehatan. Di Indonesia terdapat 5 jenis surveillance yang diselenggarakan, yaitu surveillance penyakit menular, surveillance penyakit tidak menular, surveillance kesehatan lingkungan, surveillance kesehatan matra, dan surveillance masalah kesehatan lainnya.
Surveillance penyakit menular yang diselenggarakan di Indonesia meliputi 15 jenis penyakit, yaitu surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, surveillance penyakit demam berdarah, surveillance malaria, surveillance penyakit zoonosis, surveillance penyakit filariasis, surveillance penyakit tuberkulosis, surveillance penyakit diare, surveillance penyakit tifoid, surveillance penyakit kecacingan dan penyakit perut lainnya, surveillance penyakit kusta, surveillance penyakit frambusia, surveillance penyakit HIV/AIDS, surveillance hepatitis, surveillance penyakit menular seksual, dan surveillance penyakit pneumonia termasuk penyakit infeksi saluran pernafasan akut berat. Untuk surveillance penyakit tidak menular meliputi surveillance penyakit jantung dan pembuluh darah, surveillance diabetes mellitus dan penyakit metabolik, surveillance penyakit kanker, surveillance penyakit kronis dan degeneratif, surveillance gangguan mental, dan surveillance gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Jenis surveillance yang ketiga adalah surveillance kesehatan lingkungan. Surveillance kesehatan lingkungan meliputi surveillance sarana air bersih, surveillance tempat-tempat umum, surveillance pemukiman dan lingkungan perumahan, surveillance limbah industri, rumah sakit, dan kegiatan lainnya, surveillance vektor dan binatang pembawa penyakit, surveillance kesehatan dan keselamatan kerja, dan surveillance infeksi yang berhubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk surveillance kesehatan matra, paling sedikit meliputi surveillance kesehatan haji, surveillance bencana dan masalah sosial, dan surveillance kesehatan matra laut dan udara. Untuk jenis surveillance yang kelima yaitu surveillance masalah kesehatan lainnya meliputi surveillance kesehatan dalam rangka kekarantinaan, surveillance gizi dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, surveillance gizi mikro kurang yodium, anemia gizi, dan kekurangan vitamin A, surveillance gizi lebih, surveillance kesehatan ibu dan anak, surveillance kesehatan lanjut usia, surveillance penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, surveillance penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga, dan yang terakhir, surveillance kualitas makanan dan bahan tambahan makanan. Penyelenggaraan surveillance kesehatan harus mampu memberikan gambaran epidemiologi antara lain komponen pejamu, agen penyakit, dan lingkungan berdasarkan dimensi waktu, tempat, dan orang. Karakteristik pejamu, agen penyakit, dan lingkungan mempunyai peranan dalam menentukan cara pencegahan dan penanggulangan jika terjadi gangguan keseimbangan yang dapat menimbulkan terjadinya penyakit. Di Indonesia, bentuk penyelenggaraan sistem surveillance dibagi menjadi dua, yaitu surveillance berbasis indikator dan surveillance berbasis kejadian. Surveillance berbasis indikator dilakukan untuk memperoleh gambaran penyakit, faktor resiko, dan masalah kesehatan yang menjadi indikator program dengan menggunakan sumber data yang terstruktur. Contoh sumber data terstruktur antara lain kunjungan ibu hamil, kunjungan neonatus, cakupan imunisasi, laporan bulanan data kesakitan, maupun laporan bulanan masalah penyakit lainnya. Kegiatan surveillance ini digunakan untuk menentukan arah program atau intervensi serta pemantauan dan evaluasi terhadap berjalannya program intervensi tersebut.
Untuk surveillance berbasis kejadian, surveillance ini dilakukan untuk menangkap dan memberikan informasi secara cepat tentang suatu penyakit, faktor resiko, dan masalah kesehatan dengan menggunakan sumber data selain data yang terstruktur. Surveillance berbasis kejadian dilakukan untuk menangkap masalah kesehatan yang belum tertangkap dalam sistem surveillance berbasis indikator. Sebagai contoh, pada saat terjadinya kejadian luar biasa. Selain mempelajari mengenai jenis-jenis surveillance kesehatan yang diselenggarakan di Indonesia, kita juga wajib mengetahui pendekatan apa yang digunakan dalam surveillance tersebut. Berdasarkan aktivitas pengumpulan datanya, surveillance kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu surveillance aktif dan surveillance pasif. Untuk surveillance aktif, petugas surveillance secara aktif mencari atau menemukan kasus dengan cara melakukan kunjungan berkala ke lapangan, desa, maupun fasilitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Sedangkan untuk surveillance pasif, petugas surveillance hanya menunggu dan menerima data yang sudah dikumpulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan seperti laporan data kesakitan maupun laporan data kematian. Demikianlah akhir dari sesi pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Selamat belajar.